saudara rakyat, ijazah yang kami teliti dari lab forensik dan ini asli begitu. Kami merasa lega. Tompel, itu cara berpikirmu itu cara berpikir pengacara atau cara berpikir tukang obat sih? Ya, apa jalurnya seperti itu untuk membuktikan sesuatu yang kalian tuntut itu? Hah? Bukankah yang harus mengatakan itu ya asli apa palsu orang berwajib? Loh, kok kalian tetap ngotot loh? Kan aneh itu namanya. Logikamu itu mbok delene ngendi? Pel tompel, kaleng rombeng iku dokter-dokteran iku palsu iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Tompel yang menyikapi klarifikasi Mabes Polri ya terkait hasil uji laboratorium forensik ijazah Jokowi yang menyatakan ijazah Jokowi asli ya. Jadi kita ketahui bersama Mabes Polri menyatakan ijazah Jokowi asli karena dianggap identik dengan ijazah 3 alumni dari jurusan dan tahun yang sama ya kan. Nah, sementara itu si pengacara koplak ya kan. Hahaha. Siapa lagi kalau bukan si Tompel ya kan, sambil berlagak agak gila. Ya, memang agak gila ini orang. Hahaha. Menyebutkan seharusnya Jokowi atau Mabes Polri menunjukkan ijazah aslinya ke hadapan publik. Hahaha. Ini pengacara ya kan, tapi nggak ngerti hukum ya maklum lah ya kan. Bukan ahli hukum memang dia ahli nujum. Hahaha. Kira-kira kuliah di mana ya pengacara macam si Tompel kayak gini ya? Makanya jadi pengacara nggak laku ya kan? Wong bela klien nggak pernah menang ya karena dia nggak mengerti ilmu hukum. Pokoknya ngamuk aja. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hahaha, kurang ajar netizen ini. Aduh. Terlihat wajah mengiba setelah ijazah Jokowi dinyatakan asli. Gagal 16 miliar, bon di warung nggak bisa bayar. Lanjut. Ini loh saudara rakyat merasa lega. Gemes deh gue sama bapak ini, tambah lucu. Oh begini bro, ya kan? Ini sudah mendekati fase gila. Jadi udah modelnya kayak gini. Jadi tambah lama tambah sengklek setelah mendengarkan pernyataan dari Mabes Polri bahwa ijazah Jokowi asli. Sebentar lagi ini orang udah gila, udah kelihatan tanda-tandanya. Coba kita lihat lagi ya video yang sama, ini dia. Ini loh saudara rakyat, ijazah yang kami teliti dari lab forensik dan ini asli begitu. Cuma yang kurang ajar ya kan. Videonya sama ya kan. Videonya sama dengan sebelumnya ya kan. Nah, dan dikasih tulisan advokat depresi. Saking paniknya dengar hasil lapor Polri bahwa ijazah Jokowi asli, pengacara HTI diduga keras depresi. Alah, astagfirullahaladzim, sebentar lagi ini masuk rumah sakit jiwa ini. Pak Purnomo ya, pasien Anda akan tambah 1. Cuma yang yang kurang ajar backsoundnya guys ya. Teman-teman mungkin paham lah backsound yang digunakan pada video barusan. Lanjut. Setelah depresi ya kan, setelah bertingkah konyol seperti orang gila. Setelah bertingkah lucu ya kan, mulai lagi bikin narasi katanya ada yang neror. Tompel, sebentar. Yang neror kamu itu siapa gitu loh. Kamu diculik, dijual juga nggak laku ya kan.
Orang neror kamu itu rugi pel, ya kan? Mau ngapain kamu aja rugi gitu loh. Nggak ada. Jadi nggak mungkin lah kamu itu ada yang neror gitu ya. Nggak mungkin ya kan? Kalau dokter Tifu mungkin lah ya masih ada eh, orang-orang itu yang mau meneror begitu kan, ya kan? Iyalah. Tapi kalau kamu nggak mungkin ada yang meneror. Rugi neror kamu itu. Lanjut. Ini saudara rakyat, ijazah yang kami teliti dari lab forensik dan ini asli begitu. Itu kami merasa lega. Tompel, itu cara berpikirmu itu cara berpikir pengacara atau cara berpikir tukang obat sih? Ya, apa jalurnya seperti itu untuk membuktikan sesuatu yang kalian tuntut itu? Hah? Bukankah yang harus mengatakan itu, ya, asli apa palsu, orang berwajib? Kami tahu walaupun ditunjukkan langsung di depan mata kalian, kalian tetap tidak akan percaya, ya. Jadi jangan terlalu banyak bacot kau, Tompel. Dan saya kasih tahu satu hal sama kau, ya. Jangan kau bilang bawa-bawa nama masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu tidak ada seperti pikiran kalian, hanya segelintir. Masyarakat Indonesia itu cinta kepada Pak Jokowi, cinta kepada negara ini, kepada pemerintah, ya. Cuma kalian yang sedang diperalat oleh orang-orang asing, orang-orang sakit hati, ya, yang selalu membuat negara ini gaduh. Tahu kau? Astagfirullah. Tambah lagi teman-teman ya, pendapat di badan videonya tadi di bagian depan ya. Tompel ini pengacara atau tukang obat? Aduh, terkait pernyataan netizen barusan nggak perlulah saya komentari ya kan, karena sudah jelas kita saksikan bareng-bareng dan saya sependapat dengan apa yang dia sampaikan ya kan. Cuma saya ngakak itu ya, salfok dengan caption yang ditulis oleh netizen di bagian videonya. Tompel ini pengacara atau tukang obat? Astagfirullah. Lanjut. Pak Jokowi kabeh ki mesti ngunduh wae. Lah iya toh Mas Tompel, sampean niku cek ngawure ya. Pak Jokowi dikongkon dipaksa memperlihatkan ijazahnya. Terus urusannya apa? Kalau dia ndak mau terus mau apa? Kok maksa? Terus pula bodohnya lagi. Terus kalian itu ngorat-arit itu tempat Pak Jokowi sekolah SMA-nya, perguruan tingginya, teman-temannya, dosen-dosennya. Dan semuanya bilang bahwa Pak Jokowi itu loh memang ijazahnya tidak palsu. Memang siswa SMA tersebut dan mahasiswa UGM. Loh, kok kalian tetap ngotot? Loh, kan aneh itu namanya. Logikamu itu mbok delene ngendi? Pel Tompel, kaleng rombeng iku dokter-dokteran iku palsu iku. Kalian taruh di mana otak kalian? Di bokong kalian itu yang busuk itu. Segera sadar itu ya. Pak Jokowi bikin panas. Jangan diperlihatkan biar makin panas. Nanti kalau sudah panas banget mereka akan terbakar dengan sendirinya. Masukkan ke dalam sel 6-10 tahun Pak Jokowi biar mereka merasakan dinginnya istana sel. Biar mereka tahu rasa. Jangan diampuni lagi Pak Jokowi, sudah cukup sabarnya. Ya usah dipanggil Mas lah Pak. Ya iya toh Mas Tompel, nggak usah pakai Pak gitu, langsung jangan langsung aja. Ya iya Topel, pel gitu aja. Semua ini mengunduh uwoy pekerti lah, kurang lebih itu. Semua orang itu pasti akan mengunduh ya kan hasil perbuatan ya kan, seperti itu. Kalau perbuatannya baik maka akan kembali baik ya kan. Kalau perbuatannya buruk maka akan kembali buruk. Ini kurang lebih hampir sama dengan apa namanya ya, terminologi karma ya yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang berada di Bali gitu loh. Dan menurut saya apa yang dialami oleh Pak Jokowi yaitu adalah buah pekertinya yang baik. Sampai saat ini rumah Pak Jokowi masih sering dikunjungi oleh rakyat yang hanya sekedar ingin bersalaman dan berfoto bersama. Nah, sementara para pembenci Pak Jokowi sebentar lagi akan mendekam di penjara, ya kan? Itu juga
bagian dari karma, ya kan, azab kalian itu, ya. Lanjut. Publik tanah air hari ini benar-benar dipuaskan dengan apa yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dengan melakukan konferensi pers. Dan konferensi pers itu cukup mengagetkan bahwa hasil yang telah dilakukan dari pemeriksaan laboratorium forensik milik Polri dikatakan bahwa ijazah Jokowi itu adalah ijazah asli. Karena pembanding yang dipakai oleh Polri atau tepatnya para penyidik itu menunjukkan angka kemiripan atau kesamaan. Apa yang dirilis oleh Polri ini sekaligus mengingatkan kepada siapapun bahwa siap-siap saja Egy Sujana dan kawan-kawan yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis termasuk Roy Suryo dan Tifauzia Kurnia dan Rizal Fadila untuk segera berpikir ulang tentang keamanan mereka. Paling tidak mereka akan mulai berpikir bahwa Polri akan segera melakukan langkah-langkah penindakan yang tegas. Paling tidak mereka akan berpikir bahwa salah satu atau semua mereka akan terjerat oleh hukum. Salah satunya adalah pencemaran nama baik dan menimbulkan kegaduhan dalam hidup berdemokrasi kita di tanah air kita, oleh karena mereka telah menggunakan cara-cara yang licik untuk mengatakan bahwa Jokowi memiliki ijazah yang palsu dan telah menimbulkan persoalan terkait dengan penghormatan kita kepada Jokowi sebagai seorang mantan presiden. Karena itu, catatan Bareskrim Polri ini seharusnya mengakhiri polemik di seputar ijazah Jokowi, bahwa ijazah Jokowi adalah ijazah yang asli. Ya, jadi konferensi pers yang dilakukan oleh Mabes Polri terkait hasil uji laboratorium ya forensik mengenai ijazah Pak Jokowi yang hasilnya adalah 100%, bukan hanya 99% ya, 100% ijazah Pak Jokowi identik dengan 3 ijazah rekan sekuliah Pak Jokowi di jurusan yang sama, di tahun lulus yang sama, masuk sama, lulus sama, ya kan, identik. Sehingga bisa dikatakan 100% identik asli, ya kan. Pernyataan Mabes Polri tersebut seperti yang disampaikan oleh Mas Simonjon barusan, disambut antusias oleh seluruh rakyat Indonesia, kecuali Tompel dan kawan-kawan, ya kan. Tompel tadi di bagian depan udah menunjukkan gejala-gejala depresi, dan kalau tidak ditangani dengan baik, maka besar kemungkinan dalam waktu yang tidak lama lagi dia akan menjadi pasiennya Pak Purnomo. Iya, teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen ya yang kurang ajar, yang menulis komentar di badan video ya, di Tompel ya, dengan tulisan Tompel mengiba setelah ijazah Jokowi dinyatakan asli. Dia sedih karena sudah kadung bon di warung nggak bisa bayar. Hahaha. Nggak jadi dapat 16 miliar dari Mama Ketum, ya kan. Ini bon apa Pel di warung Pel? Bon nasi bungkus untuk demo tah? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.